Baik jamaah sekalian, kita awali majlis subuh dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang Allah cintai. Hari ini adalah hari Sabtu terakhir pada kalender tahun 1447 Hijriah. Insyaallah hari Selasa 16 Juni, insyaallah kita sudah memasuki 1 Muharram, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tahun berganti. Waktu telah berubah. Umur kita, jatah hidup kita semakin berkurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kafa bil mauti mau'izah." Cukuplah dengan sebuah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Bapak-bapak jamaah sekalian, alhamdulillah rombongan jamaah haji Kota Bogor tadi malam ya, yang kloter awal berangkat tanggal 2 Mei ya, dan nanti menyusul kloter berikut yang tanggal 19, insyaallah tanggal 29. Mudah-mudahan semuanya enggak 30 sampai. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sehat walafiat. Mereka dalam keadaan haji mabrurah, membawa kebaikan, keberkahan untuk kota yang kita cintai ini, insyaallah. Jamaah sekalian, diakui atau tidak, orang yang paling beruntung adalah orang yang paling mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Makanya kata para ulama, al-waktu huwal haya. Al-waktu huwal haya. Waktu itulah kehidupan. Bagaimana kita mengisi waktu, begitulah hidup kita. Bagaimana kita menyia-nyiakan waktu, begitulah hidup kita. Dan ingat, ada sifat waktu, kalau dia sudah berlalu, tidak akan kembali. Kalau dia sudah berlalu, tidak akan kembali. Waktu luang, uang berharga. Tapi waktu mepet, uang tidak berharga. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala lebih banyak bersumpah di alam raya ini dengan waktu. Wal asr, wal duha, wal fajri, wal nahar, wal laili. Masya Allah. Semua Allah bersumpah supaya manusia memperhatikan waktunya. Secara umum, kata ulama, waktu itu 3.
Satu, waktu individu. Dimulai dari seseorang lahir sampai orang itu kita dengar berita meninggalnya. Kemarin kita kehilangan dua tokoh. Satu Pak Haji Insinyur Muaz Hade, kakak dari Pak Aflah. Yang kedua Pak Jenderal Songko, sahabat dari Pak Ketua kita. Tapi meninggalnya di Jawa ya. Pak Jenderal Songko itu tinggalnya di BRP ya. Begitulah. Jadi waktu individu itu mulai dari seseorang lahir sampai berakhir ketika kita mendengar dia meninggal. Itulah waktu individu. Yang kedua, ada waktu masyarakat. Waktu masyarakat. Dulu kita pernah mengenal masyarakat Sriwijaya. Sekarang tinggal Stadion Sriwijaya. Ada masyarakat Majapahit. Sekarang tinggal Jalan Majapahit. Satu-satunya Jalan Majapahit di Kota Bogor cuma ada di Cimanggu Permai. Padahal di Tanah Pasundan nggak ada nama Majapahit, Pak. Satu-satunya yang ada Jalan Majapahit di Cimanggu Permai. Belakang Jogja. Itu Jalan Majapahit. Allah membatasi. Kalau tadi umur individu Allah sebut dengan kalimat dibatasi dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu dia. Kalau masyarakat likulli ummatin ajal. Setiap umat masyarakat ada batas waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah datang waktunya tidak bisa dimundur apalagi dipercepat. Dan waktu yang paling panjang adalah waktu sejarah. Dimulai dari awal penciptaan alam semesta sampai berakhir dengan tiupan sangkakala. Wa nufikha fis-sur. Ditiupkanlah sangkakala. Fasaika man fis samawati wal ardh. Maka binasalah apa yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Dari tiga waktu ini, waktu yang paling panjang adalah waktu sejarah. Tapi waktu yang paling penting adalah waktu individu kita. Kebetulan waktu individu kita sebagai umat Rasul dibatasi. Nabi sudah menyebutkan, al-umru min ummati, al-umru min ummati, Farahim, batas usia umatku, kata Rasul, baina sittin wa sab'in, 60 70. Farahim 50 berapa? Oh, Masya Allah. Kalau umur itu jangan terlalu jujur, Pak. Biar Dukcapil lah yang tahu kita rahasia. Bilang aja 50 lebih. Itu juga nggak berdosa. Lebihnya banyak. Ya, Masya Allah. Jadi kalau sudah 71, lebih dari 70, bonus. Tapi kalau meninggal kurang dari 60, kasus. Cuman itu aja. Ada yang bonus, ada yang kasus. Begitu. Tapi yang lebih penting bukan soal panjang atau pendek umur seseorang. Seberapapun umur kita, amal kebaikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itulah kemudian kita masuk di Quran surat 50 surat Al-Hasyr 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri jangan terlalu pusing dengan urusan orang lain. Setiap diri perhatikan apa bekal yang sudah dia siapkan untuk akhirat.
Hari ini semua orang sibuk dengan media sosial. Sibuk tiap hari yang mereka bicarakan dolar, yang mereka bicarakan BBM. Mereka lupa membicarakan dirinya sendiri. Kita sibuk dengan orang lain, kita lupa dengan diri kita sendiri. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib berkata, jangan suka menyalahkan kegelapan di sekelilingmu. Jangan engkau suka menyalahkan kegelapan di sekelilingmu. Tapi nyalakanlah lilin di tanganmu. Masya Allah. Memang lilin itu nggak mampu menerangi semua kegelapan di sekitar kita. Tapi minimal kita tidak terperosok ke lubang. Minimal ada cahaya yang menerangi diri kita. Bapak-bapak sekalian, zaman terus berubah. Tahun berganti. Umur kita, jatah hidup kita makin berkurang. Sering-seringlah duduk sendiri, Pak. Sering-seringlah. Ya, hasibu qabla an tuhasibu. Sering-seringlah menghisap diri sendiri, menghitung diri sendiri. Kalau mati nanti, Pak, kira-kira selamat nggak kita ini, Pak? Hitunglah umur dari umur SMA. Berapa kelakuan kita itu, Pak? Allahu Akbar. Berat sekali, Pak. Makanya kalau ada pertemuan alumni itu, Pak, lihatlah wajah orang itu. Ada wajah orang itu kalau kita ketemu, mengingatkan kita tentang akhirat. Itu dia. Ada tuh. Kenapa? Udah putih semua, Pak. Rambutnya putih, janggutnya putih, bajunya putih, peci putih, tasnya juga putih. Masya Allah. Ya. Dan nggak bersuara dia kecuali astagfirullah. Masya Allah. Mengingatkan semua orang. Beristighfar. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, hati-hati nih, Pak. Ya. Kalau sudah di atas 70, itu harus bersiap-siap. Walaupun kematian tidak harus tua. Tapi kalau udah tua, udah pasti. Gitu, Pak. Memang ada kemarin jamaah itu umur 84 tahun. Sehat betul. Saya gak percaya sampai lihat KTP-nya. Benar. Insya Allah. Kalau lahir tahun 42 kan benar ya. Sebelum merdeka aja dia sudah lahir, Pak. Masya Allah. Begitu. Dia lebih tua dari Indonesia itu kan. Tahun 42 dia lahir. Tapi sehatnya luar biasa. Saya tanya sama dia, apa rahasianya? Jawabannya satu. Jangan suka begadang. Masya Allah. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Itulah resep hidup sehat, Ustaz. Saya tanya sama dokter, ada jamaah saya 84 tahun, umur panjangnya dia tidak suka begadang. Ustaz, di tubuh itu 3 organ paling vital selain jantung. 1, ginjal. Apa resep menjaga ginjal? Minum air putih. 2, paru. Tidak boleh tidak bergerak. Karena kalau tidak bergerak, Ustaz, habis Ustaz. Olahraga. Dan yang ketiga, inilah seluruh fungsi tubuh, lebih dari 500 fungsi ada pada dia. Apa tuh? Liver, hati. Hati itu 500 lebih fungsinya dalam tubuh. Ginjal cuma 2 fungsinya. Tapi hati itu, hati itu satu, Pak. Apa tuh? Jangan begadang. Karena hati dialah yang meredam semua racun yang masuk di tubuh. Kalau begadang dia tidak punya waktu istirahat, maka dia akan meracuni dirinya sendiri. Itulah sebabnya hati-hati. Masya Allah. Luar biasa itu, Pak. 1, jangan lupa minum air putih untuk ginjal. 2, berolahragalah untuk
paru-parumu. Dan yang ketiga, jangan suka begadang. Apa kata Rasul? Kalau tidak ada urusan agama dan dunia harus dipercepat, maka lebih baik kau istirahat setelah Isya. Dan bangunlah lebih awal. Saya mau menawarkan kepada bapak-bapak ini yang sudah usia-usia orang Jepang, jelema pensiunan. Apa Pak? Bapak fokus aja nih Pak. Sebelum meninggal, mintalah kepada Allah. Ini sudah dilakukan oleh salah seorang sahabat saya. Apa itu? Minta kepada Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh Ustaz. Apa? Ya Allah, kiranya jangan engkau wafatkan. Kiranya jangan engkau wafatkan kecuali aku hafal surat Al-Baqarah. Boleh Pak, kita mau sama-sama? Al-Baqarah itu cuma 286 ayat. Setahun berapa hari? 365 hari. Setahun 365 hari. Berarti satu hari satu ayat. Bisa nggak? Coba bertekad Pak. Ustadz, kenapa memilih Al-Baqarah? Inilah rahasia Abu Bakar dan Umar yang tidak diceritakan Rasul kepada sahabat yang lain. Mereka berdua lah yang mendapat privilege. Orang pertama dan orang kedua yang bakal masuk surga duluan. Dan amalan mereka yang tidak pernah dipublish. Apa itu? Mereka tidak pernah sholat malam kecuali membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama dan Al-Imran di rakaat kedua. Al-Imran cuma 200 ayat. Al-Imran cuma 200 ayat. Berarti setahun pun bisa kita hafal. Ya, bagaimana caranya? Kata Ustaz Adi Hidayat, satu hari satu ayat, jangan ditambah. Biar tetap melekat. Sehari satu ayat. Bisa. Cuma memang di Al-Baqarah itu ada ayat 282. Itu selembar itu. Ya, selembar itu. Itu ayatnya notaris. Urusan harta harus ditulis. Nggak boleh. Biar saudara kandung. Kalau tidak mau menyesal, lebih baik tulis. Kecuali dari awal kita niat ngasih. Boleh. Tapi kalau akadnya minjam, tulis. Begitu. Kalau tidak, menyesal kemudian tiada berguna. Jadi, bapak-bapak sekalian, mengisi waktu, kenapa Ustadz suruh kami hafal sebelum kami meninggal? Karena kata ulama, ukuran kedekatan dirimu dengan Allah tergantung ukuran kedekatan dirimu dengan Al-Quran. Kita ini kalau nggak ada challenge, itu damai-damai saja dengan Al-Quran. Biasa aja. Hatam Quran nanti Ramadan. Nah itu dia. Coba challenge diri. Nggak usah diumumkan ke orang lain. Pak Ketua, saya mulai besok hafal Al-Baqarah. Nggak usah. Ya, mulailah catat. Ustadz, tanggal 1 Muharram itu hari apa? Hari Selasa. Mulai hari Selasa berniat. Masa satu ayat nggak bisa hari Selasa? Alif Lam Mim. Kan kita sudah ada bonus. 5 ayat minimal Al-Baqarah hafal Ustadz. Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah 5 ayat. Tambah ayat kursi, 6 ayat. Tambah 3 ayat terakhir, sudah 9 ayat. Berarti tinggal 179 ayat. Setahun bisa. Pokoknya capek bagaimanapun, sebelum tidur, duduk, buka ayat berapa Al-Baqarah. Insya Allah bisa. Siap? Takbir. Insya Allah. Berat. Ustadz, siapa teman Ustadz yang hafal itu? Namanya Allah Yarham Mutaminul Ula. Anggota DPR RI yang dapat penghargaan Kompas. Berarti dianggap ini bukan penghargaan biasa. Karena dia dari partai Islam, dapat penghargaan itu berarti luar biasa. Ustadz Yasir, di mana tempat penghafalan Quran?
pergi ke Wadi Mubarak, Megabendung. Sate Kadir kanan, terus ke atas. Jumat pulang kantor jam berapapun, dia pergi ke Wadi Mubarak. Hari Ahad sore dia pulang ke Jakarta. Sebelum meninggal, karena doanya itu, ya Allah kiranya mohon ya Allah, jangan engkau ambil nyawaku sebelum aku hafal Al-Baqarah. Sebelum meninggal, dia hafal 15 juz. Padahal targetnya cuma Al-Baqarah. Drivernya, kalau ke Bogor, sekarang saya sudah sering pakai drivernya. Telepon dia, boleh temanin Ustadz ke Jakarta. Itu dia temanin. Dia cerita, Ustadz, kalau ke Bandung, dia duduk di samping Ustadz. Dia ulang dari Al-Baqarah. Al-Baqarah aja yang dia ulang-ulang terus. Masya Allah. Sampai Bandung. Begitulah. 15 juz dia hafal sebelum meninggal. Apa yang Allah balas padanya? Belum di akhirat, Pak. Di dunia, 11 orang anaknya hafal Quran semuanya. Allahu Akbar. Padahal anaknya ITB, ITS, UGM, UI. Ya, tapi karena bapaknya punya keberkahan, anaknya kemudian bisa hafal 30 juz. Kedekatanmu dengan Allah tergantung kedekatanmu dengan Al-Quran. Bapak-bapak kan suka duduk di sini nih sebelum. Gampang tuh menghafal, Pak. Asar jam 3.15. Setengah 3 sudah ke sini, Pak. Bapak ulang-ulang. Cara menghafal tuh nggak usah dihafal, Pak. Baca 40 kali satu ayat itu. Alif lam mim, alif lam mim. Itu mah nggak harus 40 kali juga hafal, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. 40 kali diulang, nempel. Ustadz, saya 50 kali kenapa nggak nempel? Berarti Anda bermasalah. Berarti, insya Allah. Racun menghafal Quran itu cuma satu, TikTok. Jangan suka scroll-scroll TikTok. Ya, karena kata Imam Syafi'i, racun orang beriman itu pandangan. Pandangan itu bagian daripada mata-mata iblis. Handphone kita lihat apa saja boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang di luar ketentuan syariat, skip, cepat. Jangan pas lihat, wow, Masya Allah, itu dia. Hilanglah itu 18 ayat Al-Baqarah. Mulai lagi dari ayat begitu. Siapa? Wah, ini kalau begini kelihatan Ustadz ini tidak sesuai dengan faknya ini. Ya. Bapak-bapak sekalian, Pak Haji Muaz itu dalam perjalanan hidupnya itu, kalau dulu sama-sama pernah jadi anggota dewan satu periode sama beliau. Itu kalau lagi nunggu di restoran, pesan nasi, apalagi warung Sunda. Warung Sunda itu kan ayamnya masih ditangkap. Masya Allah. Sayurnya baru dipetik, segar semua. Ya, 1 jam tuh baru datang semua, Pak. Kita semua ngobrol, Pak Muaz tuh tilawah. Dia baca Quran. Masya Allah. Nah, kalau pergi jauh-jauh tuh beliau yang nyiapin bis. Beliau yang nyiapin bis. Kita pergi kemana-mana, beliau yang nyiapin tiket. Tunggu di bandara, nunggu itu, Pak. Kami ngobrol apa semua. Pak Muaz tuh duduk tilawah. Masya Allah. Itulah yang saya kenang dari beliau itu. Baca Quran. Makanya Allah beri dia umur pas 66 tahun setengah. Lahir tanggal 1 Januari tahun 60. Meninggal kemarin berarti Juni kan? Apa sih itu? Berarti 66 tahun, 6 bulan. Masya Allah. Gitu. Begitulah orang meninggal seperti itu. Nah, Bapak-bapak, apa yang paling penting dari semua umur kita? Baru kita masuk ini. Tadi itu umur pengantar, Pak.
Supaya kita semua sadar kira-kira apa yang kita lakukan. Tadi Ustaz sudah jelaskan umur 3. Umur individu, umur masyarakat, kemudian umur sejarah. Yang paling penting umur individu. Karena umur individu itu ada pertanggungjawaban. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan kita, kita melihat balasannya. Sekecil apapun keburukan kita, semoga sebelum terlihat balasannya sudah Allah ampuni. Itulah pentingnya as-salawatul khamsu, al-jum'atu ilal jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, al-umroh bainal umroh. Kenapa ibadah-ibadah itu bukan sekedar pahala, tapi Allah menyiapkan ibadah-ibadah itu siang, pagi, sore, malam, ulang-ulang kita laksanakan, mukaffarat, penghapus dosa-dosa kita. Karena kita nggak enak, Pak, ketika kita berbuat dosa, kemudian kita harus melihat balasannya. Kalau ada orang meninggal, kemudian tersenyum, Bapak tahu apa maknanya? Bukan dia lihat surga, dia tersenyum karena dia kaget. Ya Allah, dosa itu kok sudah tidak ada lagi. Karena sebelum kita meninggal, Pak, seluruh video kehidupan kita akan Allah putar. Seluruh video kehidupan kita akan Allah putar. Yang membuat orang-orang itu tersenyum ketika meninggal. Kita lihat, Pak, bibirnya tersumbing gitu. Karena ada banyak keburukan dia yang tidak ada lagi di video. Oh ya Allah, sudah nggak ada. Itu yang membuat dia tersenyum. Kalau kebaikan dia nggak ingat. Tapi kalau keburukan itu yang membuat dia takut. Kalau video keburukannya masih itu. Itulah sebabnya kenapa orang pergi haji. Targetnya Allah ampuni. Orang yang haji dengan sempurna, maka dia akan pergi, kembali ke tanah air seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Orang yang puasa, benar-benar puasanya, maka dia di malam takbir seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya apa? Allah tidak hanya menyiapkan ibadah sebagai beban, tapi sebagai penghapus semua kesalahan-kesalahan kita. Karena manusia mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau nggak salah, lupa. Kalau nggak lupa, salah. Itulah manusia. Nah sekarang, apa yang paling terpenting dari umur kita? Kita baca ayat berikut ini. Quran surat Ibrahim ayat 5. Kata Allah, ini surat Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah kepada manusia tentang hari-hari Allah. Hari Allah bagian daripada waktu Allah. Pak, waktu itu beda. Waktu kita di dunia beda dengan waktu Allah, mulai dari alam kubur sampai hari berbangkit. Beda. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Lihat Pak, setelah kita masuk ke alam barzah, maka yang berlaku bukan waktu dunia. Kan kita suka lihat gimana nih orang nanti di alam kubur. Di alam kubur sudah berlaku waktu Allah. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun pada bilangan manusia. Makanya ada orang di alam kubur terasa cuma sehari begitu sudah di akhirat dia. Tergantung. Ya, gitu Pak. Satu hari dalam bilangan Allah sama dengan 1000 tahun pada bilangan manusia. Makanya orang-orang Yahudi tertipu. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka berani berbuat dosa? Karena mereka yakin, kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Ya, padahal mereka tertipu. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun di sisi manusia. Jadi hati-hati ini tentang waktu. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia tentang hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ada dua kata yang diingatkan. Waktu ini hanya bermakna bagi orang yang satu sabar.
Kenapa pakai siddah? Kalau sabar, sabar. Kalau sabar, selalu bersabar. Syukur, bersyukur. Tapi syakur, selalu bersyukur. Ada kata always. Ada istiqomah di sana. Bapak-bapak, lebih berat mana hidup kita? Disuruh bersabar apa disuruh bersyukur? Bapak-bapak sekalian, pertanyaan Ustadz, lebih berat mana hidup kita? Disuruh bersabar apa bersyukur? Secara logika pasti bersabar, karena bersabar itu pasti identik dengan penderitaan. Betul? Sakit, kehilangan orang yang kita cintai, bisnis hancur, apalagi istri meninggal. Kalau istri meninggal enggak Ustadz, kayaknya bukan deh, Masya Allah. Tertawa Bapak itu ya. Gimana Pak, istri meninggal tuh masuk enggak? Enggak ya? Nah, gitu. Itu Bapak itu Pak, yang Ibu yang ketawa ya. Pak, kalau musibah Pak Rahim, kalau musibah, kita sabar enggak sabar, dipaksa untuk sabar. Karena kalau musibah, penderitaan itu, sabar tidak ada pilihan. Sabar tidak ada pilihan. Tapi kalau bersyukur, itu selalu ada pilihan. Imma syakira atau imma kafura. Apakah engkau bersyukur atau engkau ingkar? Bersyukur itu kan nikmat-nikmat, Pak. Sekarang Ustadz mau nanya, di umur usia begini, Pak, pernah membaca kisah Nabi Ayub? Mendengar kisah Nabi Ayub? Pernah? Kira-kira Nabi Ayub itu hamba yang selalu bersabar apa bersyukur? Nah, disinilah kekeliruan kita selama ini. Tidak ada dalil satupun Nabi Ayub itu bersabar. Buka Quran. Lihat surat Al-Anbiya. Apakah Nabi Ayub bersabar? Enggak. Orang lupa. Nabi Ayub itu adalah Nabi yang paling bersyukur. Kenapa? Ungkapan ini lahir dari Nabi Ayub. Apa kalimatnya? Catat baik-baik. Semoga kita bisa seperti Nabi Ayub. Apa kalimatnya? Teruslah engkau bersyukur sampai engkau lupa cara untuk mengeluh. Jangan banyak mengeluh sampai engkau lupa untuk bersyukur. Itu Nabi Ayub. Bapak-bapak, saya cerita supaya Bapak dengar baik-baik. Nabi Ayub itu bukan orang miskin, dia orang terkaya. Pertaniannya dari Syam, Syria, sampai ke Palestina. Punya anak 11 orang. Tadi satu mak. Dia termasuk cuma satu istrinya. Jadi Nabi Ayub boleh dicontoh. Boleh ibu-ibu suruh contoh Nabi Ayub. Yang ketiga, Nabi Ayub itu Masya Allah, orangnya luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub. Seluruh pertaniannya Allah kirimkan badai panas, hangus terbakar. 11 orang anaknya dalam waktu 12 bulan, satu-satu Allah panggil. Kalau Nabi Ayub sewa tenda, setahun nggak dibongkar. Puncaknya, 18 tahun Nabi Ayub menderita penyakit. Penyakitnya bukan kusta, itu lemah dalilnya. Penyakit Nabi Ayub tidak pernah dipikul oleh orang sebelum Nabi Ayub dan tidak akan dipikulkan kepada orang-orang setelah Nabi Ayub. Khususan. Saking miskinnya, istrinya akhirnya menjual rambutnya. Dia datang ke putri raja yang punya penyakit rambutnya rontok. Kata putri raja, temanilah aku, nanti aku beli rambutmu. Dijualah rambutnya supaya bisa membantu kehidupan Nabi Ayub. Sampai puncaknya istrinya ngomong, wahai Ayub, aku tidak pernah mendengar engkau mengeluh sekalipun. Padahal sudah 18 tahun engkau sakit. Bayangkan, engkau tidak pernah mengeluh sekalipun.
Padahal kalau 18 tahun tuh pakai BPJS, angus BPJS-nya itu. Anak saya kemarin 3 hari dirawat di rumah sakit Bogor. Saya tidak sebut nama rumah sakit, menjaga kode etik. Rawat, saya jaga anak di rumah sakit. Jemput dari Ponorogo, karena sudah seminggu, ternyata lebih parah. Baru telepon orang tua. SOP-nya begitu. Kalau sehat bisa masuk lagi pondok, kalau sakit berlanjut, orang tua telepon. Istri saya agak sedikit marah. Kalau anak saya mati gimana dong? Masya Allah. Jadi dijemput di Ponorogo, ke Solo, Solo terbang ke Bogor. Masuklah ke rumah sakit di Bogor. Senin, Selasa, Rabu. Rabu malam dokter visit, kata dokter, sudah boleh dibawa pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah nasib pasien BPJS. 3 hari cukup kau dirawat. Dalam arti, apa nggak bisa besok pagi gitu kan, pulang malam-malam begini. Tapi begitulah ketentuan. Ya, kita aja kalau itu mengeluh. Nabi Ayub 18 tahun. Masya Allah. Istrinya ulang-ulang. Bahkan istrinya berkata, Ayub, apa kau tidak sadar kau ini Nabi Allah? Karena Ayub terus mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ya, apa kata Nabi Ayub? Apa kau tidak sadar? Puluhan tahun kita kaya. Puluhan tahun kita sehat. Puluhan tahun kita bersama anak-anak. Kalau Allah ambil itu semua dan sekarang baru 18 tahun, apa kita tidak malu kepada Allah? Teruslah engkau bersyukur sampai kau lupa cara untuk mengeluh. Jangan banyak mengeluh sampai kau lupa cara untuk bersyukur. Kurang apa Pak Yuli? Nikmat yang Allah berikan kepada Pak Yuli itu. Sudah nyandar lagi di tiang, pakai kursi khusus lagi. Ya Allah. Nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan? Masya Allah. Pecijanya ya peci Gus Dur. Khusus itu, Masya Allah. Peci Gorontalo itu, Pak. Gitu, Masya Allah. Nah, itu tuh. Pak Yuri berat badan terkontrol. Walaupun saya lihat ini hampir 70 kilo kelihatannya. Nah, 60 ya. Masya Allah. Iya, kalau timbangannya rusak. Nikmat Masya Allah. Ya. Jadi, sudah berani mengambil kesimpulan. Apa kata Rasul? Yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, bukanlah penderitaan. Yang aku khawatirkan kepada kalian ketika dunia di tangan kalian. Dunia dalam genggaman kalian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Aisyah. Bapak, kalau Abu Bakar dan Umar mengambil spesial yang diberikan Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Sementara Nabi mengkhususkan dirinya. Apa itu? Kata Aisyah, aku sholat dengan Nabi. Aku tertidur 3 kali. Aku terbangun 3 kali. Nabi belum juga ruku. Masya Allah. Rakaat pertama, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Masya Allah. Itu kalau ada imam di sini, diusir itu, Pak. Masya Allah. Makanya coba lain kali, sholat malam Ramadan di sini, Pak, nggak usah banyak rakaat. Sholat malam di sini, perpanjang berdirinya, kurangi rakaat. Karena yang bermasalah ini aki-aki, ini ruku sujudnya nih mereka. Nanti siapkan kursi sana. Yang tidak kuat, taruh 5 kursi sebelah kanan, taruh 5 kursi sebelah kiri. Ya, kalau pingin sholat qiyamul lail berjamaah, Nabi pernah melakukan. Ibnu Abbas dan kawan-kawan minta izin pada Aisyah. Ya Aisyah, sampaikan kepada Rasul, kami ikut berjamaah dengan Nabi. Maka ikutlah Sohibul Quran, Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah ibnu Mas'ud. Semuanya Sohibul Quran itu. Tapi ketika mereka mulai sholat dengan Nabi, apa kata mereka? Besok kita tidak datang lagi Aisyah. Masya Allah. Dan bacaan Nabi, tartil. Tartil. Masya Allah. Dan yang lebih berat bagi mereka sebenarnya bukan bacaan Nabi.
Karena dalam riwayat disebutkan berdirinya Nabi dengan rukuknya sama. Allah Akbar. Itu yang mereka kuat. Di kita ada ormas yang sholatnya panjang. Namanya Hidayatullah. Pernah sholat di Hidayatullah, Pak? Itu saya sampai kaki ini tangan waktu ruku jatuh 3 kali. Belum juga sami Allahu liman hamidah. Sudah baca ayat kursi bahkan. Enggak sami Allahu liman hamidah. Udah tiam subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhanaka Allahumma. Semua tuh tasbih dibaca. Belum juga sami Allahu liman hamidah. Masya Allah. Karena mereka pakai dalil itu. Berdirinya Nabi sama dengan panjang rukuknya. Sujudnya Nabi sama dengan lama berdirinya. Insya Allah. Teman saya nggak bangun-bangun dia harus sujud. Itulah sebabnya Hidayatullah siap ditempatkan dimanapun. Di tengah hutan Kalimantan, di tengah hutan Papua. Ormas Hidayatullah itu luar biasa. Apa modal mereka? As-salat. Dalil mereka? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itulah mi'raj. Kalau ingin naik derajat, makin dekat dengan Allah, perbaiki salatmu. Apa kata Rasul tentang kualitas salat? Afdalus salah atwalu qiyamihi. Seutama-utama salat yang lama berdirinya. Itulah sebabnya kita tahajud nggak khusyuk. Gimana? Oh inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'akal abtar. Allahu akbar. Allah. Begitu, Pak. Makanya tadi sebelum meninggal hafal Al-Baqarah. Bapak akan meninggalkan dunia ini. Gak ada artinya ketika Bapak mulai baca sholat Al-Baqarah. Nikmat betul ya Allah. Pokoknya sebelum Isya sudah siapin semua. Aitir, wewangian yang paling Bapak sukai siapkan. Selain itu mendukung sholat. Di rumah siapkan tempat sholat yang memang kalau bahasa Nabi Zakaria, kalau bisa setiap orang beriman punya mihrab. Siapkan mihrab. Kalau mau sholat terlalu besar, ukuran mihrab. Ukuran 2 sajadah. Dirimu dan istrimu. Dan mihrab itu wewangiannya dijaga. Jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada apa. Nggak boleh ada benda-benda di situ. Nggak boleh ada tas, apalagi tasnya kredit. Nggak boleh, ya Masya Allah. Nggak boleh taruh handphone. Semua, cuma ada tasbih, Quran. Masya Allah. Selesai sholat ditutup tempat itu. Itulah mihrab. Itu doa dipanjatkan di situ tuh. Masya Allah. Tapi Rasulullah tidak punya mihrab. Betul. Makanya ini kan dalil 3 mazhab kecuali Syafi'i. Menyentuh kulit istri waktu sholat tidak batal. Karena Nabi tiap kali sujud menggeser betis Aisyah. Dan yakin Aisyah tidak punya stocking di zaman itu. Seluruh ulama yakin Nabi menyentuh kulit Aisyah. Menggeser. Karena saking kecilnya kamarnya Nabi dengan Aisyah. Ketika Nabi mau sujud, menggeser betis Aisyah. Karena Aisyah tertidur, digeser betis Aisyah. Artinya Nabi menyentuh kulit istrinya. Tidak batal. Begitu. Ya. Walaupun dalam beberapa mazhab, terutama mazhab Syafi'i, ya ketentuan wudhu batal. Tapi itu diskusi, debatable. Ya. Tapi 3 mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki, tidak batal. Dan semua mazhab Syafi'i kalau umroh pakai mazhab, sulit pakai mazhab Syafi'i kalau umroh. Karena batal terus. Apalagi umroh sekarang. Pak Rahim, kesentuh tidak waktu tawaf? Tidak disengaja Ustaz. Bilang aja begitu. Masya Allah. Tidak disengaja. Tidak disengaja kenapa? Karena yang disentuh orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Tapi kalau orang Turki, kayaknya disengaja deh kalau Turki. Ya, Masya Allah. Turki kan lebih tinggi Pak Rahim. Masya Allah. Dan mazhab Hanafi itu, kos kaki tidak wajib. Ya, jadi mereka tuh kadang nginjak kaki kita. Pas kita lihat, perempuan.
Pantasan agak lembut. Itu Masya Allah. Gak kepikiran lagi tawaf, Masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Jadi dua bab ini yang paling penting dalam waktu. Apa itu? Selalu bersabar, selalu bersyukur. Apa kata Nabi tentang umatnya? Aku sangat takjub dengan umatku. Jika ada penderitaan, dia selalu bersabar. Jika ada kenikmatan, dia selalu bersyukur. Hidup itu isinya cuma dua. Selalu bisa bersabar, selalu bisa bersyukur. Kalau begitu Ustadz, siapa Nabi paling sabar? Kalau Ayub tidak masuk kategori Nabi bersabar, siapa Nabi paling bersabar? 5 Nabi yang paling bersabar. Ayatnya ada di Quran. Nama ayatnya, suratnya, surat Al-Ahqaf. Surat ke-46. Awal juz 26. Surat 46 ayat terakhir. Ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian semua. Bersabarlah kalian semua. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Ulul yang memiliki azmi, tekad yang kuat dalam hidup. Pelajaran soal semester genap kelas 4 SD Impres. Itu nasional, dulu soal nasional. Sebutkan nabi-nabi ulul azmi. Masih ingat? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kenapa mereka masuk kategori nabi yang paling sabar? Karena sabar yang paling utama bukan dengan penyakit. Sabar yang paling utama bukan dengan penderitaan. Sabar yang paling utama adalah menghadapi masyarakat. Itu dia. Bapak kalau cuma miskin, bisnis hancur itu mah individu. Tapi kalau menghadapi masyarakat, maka orang yang paling sabar di sektor 6 itu RT, RW, DKM. Itu yang paling sabar. Tiap hari dikomplain orang. Sabar. Mana Pak RT di sini? Pak RW? Masya Allah. Lihat badannya makin habis. Masya Allah. Tadi aja Ustadz ceramah dikomplain terus sama Pak Yuli, Pak RW. Oh, Masya Allah. Pak, paling sabar tuh menghadapi masyarakat, Pak. Nggak usah jauh-jauh kita di rumah. Ya, di rumah aja kita menghadapi orang rumah. Masya Allah. Itu masyarakat itu. Alhamdulillah, selesai. La haula wala sabar Ustaz, Masya Allah. Paling berat itu menghadapi masyarakat. Maka kalau kita baca Quran, Bapak-bapak, coba perhatikan baik-baik isi Al-Quran. Ini Quran diturunkan ke Muhammad. Tapi isinya hampir dominan kisah Musa. Kenapa Musa? Karena Musa itulah teladan bagi Nabi Muhammad untuk menghadapi masyarakat. Musa tantangan yang real 5. Coba lihat tantangan Musa. Sampai hari ini tantangan ini selalu berulang. Ya, sampai hari ini tantangannya selalu berulang. 1, setiap waktu, setiap zaman, para nabi akan menghadapi satu penguasa tiran. Fir'aun. Hati-hati Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara cobaan paling berat manusia ketika dia bukan mencintai harta, bukan tergoda wanita, tapi ketika dia mulai merasa dirinya pingin seperti Tuhan. Itu yang paling bahaya. Makanya ada manusia seperti Fir'aun. Apa ucapan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu lah yang paling tinggi. Karena ada orang pingin seperti Tuhan, maka semua unsur yang lain membenarkan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Kecuali Musa. Di teman Fir'aun ada siapa? Pengusaha, pelit kepada rakyat kecil, tapi boros. Apa itu kalau tidak takut rugi? Pokoknya apa itu? Royal kepada penguasa. Itulah Korun. Padahal Korun itu sepupu Musa.
Miskin, didoakan Nabi Musa jadi kaya. Miskin, nggak mau dia berbagi satu peniti pun nggak mau dia bagikan kepada rakyat kecil. Tapi kalau setoran kepada penguasa, Masya Allah. Korun, apa yang Allah lakukan pada Korun, ditenggelamkan dia dengan hartanya. Sampai sekarang orang berebut harta Korun. 3, teknokrat penjilat. Haman. Haman itu cerdas, pintar. Bapak, belum ada teknologi sekarang mengalahkan teknologi piramid. Tanpa besi pancang. Nggak ada besinya tuh piramid. Dibongkar kalau ada besinya. Nggak ada. Tapi gempa yang bertahun-tahun melanda Mesir, sampai sekarang piramid itu tetap kokoh. Haman, teknokrat luar biasa. Kenapa dia salah, Ustadz? Karena ketika Fir'aun berkata, buatkan aku tangga, biar aku bisa lihat apa betul Musa punya Tuhan di langit. Apa jawab Haman? Siap. Masya Allah. Padahal nggak mungkin, tapi begitulah mental. Asal bapak senang, asal bos senang. Nah, itu dia. Kita juga sering melakukan itu. Asal orang rumah senang, padahal kita nggak sanggup. Masya Allah. Daripada tidur di luar, siap. Begitu, Pak. Mental teknokrat. Yang keempat, ulama. Ada juga ulama. Orang yang paling soleh di zaman Nabi Musa, Bal'am. Bal'am. Tidak cuma pintarnya luar biasa. Semua kitab suci dihafal sama dia. Tapi dia juga tidak bisa melawan Fir'aun. Malah dia stempel ke putusan Fir'aun. Jadi dulu ulama yang mendekati stempel penguasa, dari dulu memang sudah ada. Tapi dari semua ini, Pak, Fir'aun, Korun, Haman, Bal'am, itu bagi Musa persoalan kecil. Yang menjadi persoalan terbesar Musa adalah umat yang paling sulit diatur. Bani Israel. Ternyata sampai sekarang itu, Pak. Makanya Pak RW, kalau ada warga susah diatur, jangan-jangan keturunan, tapi kalau ada penguasa sulit diberikan masukan, jangan-jangan, Masya Allah, jangan-jangan siap jadi Fir'aun. Masya Allah. Untunglah Nabi Musa itu tidak cuma diberitakan bagaimana dia menghadapi penguasa, menghadapi pengusaha, sampai satu puncaknya. Apa itu, Pak? Inilah sabar dan syukur itu ada. Ibu-ibu, bapak, perhatikan baik-baik. Ini puncak daripada Nabi Musa. Sabar dan syukur ada tempatnya. Jika digabungkan sabar dan syukur, tempatnya cuma satu. Doa. Apa doa terbaik Nabi Musa? Toha 25 sampai 28. Setiap hari baca doa ini supaya kita selalu sabar, selalu syukur. Apa doanya, Ustadz? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hafal ini doa. Kenapa kalian hafal? Karena itu yang kalian baca pada saat ujian wawancara. Ya, Masya Allah. Rabbis rahli sadri. Ini doa paling utama. Supaya sabar dan syukur itu nyatu dalam diri kita. Apa paling utama? Lapangkan untukku dadaku. Sabar dan syukur tidak bisa berhimpun di dada yang sempit. Maka kita minta kepada Allah, dilapangkan. Lihat suami nggak bisa bangun subuh, ya Allah lapangkanlah dadaku. Lihat anak pulang telat melulu, lapangkanlah untukku dadaku. Bini di rumah ngomel melulu, lapangkan dadaku. Gitu, Pak. Tetangga hese, lapangkan. Itulah kuncinya, Pak. Melewati semua perjalanan waktu, minta kepada Allah. Kenapa dimintakan kelapangan dada? Karena ketika dada kita lapang, maka 3 hal berturut-turut Allah berikan. Apa? Wa yassirli amri. Urusan jadi mudah. Pak, jangan harap ketika kita beres melaksanakan urusan, itu dianggap beres kalau kecuali hati kita lapang. Banyak orang, Pak, karena terpaksa dia harus bayar. Urusan beres, tapi selesai beres, mulutnya ngomat ngamit. Kenapa? Dasar harus bayar. Itu dia.
Makanya ke lapangan dada itu paling mahal. Yang kedua, apa yang paling penting? Kalau sudah lapang dada, hilang kekakuan pada lisan. Tapi ini tidak perlu untuk ibu-ibu. Karena tanpa hilang kekakuan juga mereka Masya Allah. Ya, begitu. Jadi, hilang kekakuan. Ada orang pingin komunikasi, tapi kaku dia, kikuk dia. Maka kita minta kepada Allah, dengan lapang dada, kemampuan kita berkomunikasi makin baik. Dan yang ketiga, yang paling penting, yafqahu qawli. Apa itu? Agar orang banyak mengerti apa yang kita sampaikan. Maka tidak sedikit Ustadz, sebelum memulai ceramah, dalam hati dia berdoa, Rabbis rohli sadri. Minimal itu. Rabbis rohli sadri. Lapangkan untukku dadaku. Khotib itu ada berdiri, Pak. Sebelum dia Assalamualaikum, dia pegang mimbar begini, dia ucapkan Rabbis rohli sadri. Kadang-kadang begitu. Karena ketika lapang hati kita semua jadi mudah insyaallah. Baik Bapak-bapak, Pak Rahim, ya. Jadi kalau pergi nanti lagi ke tanah suci, targetnya cuma satu. Semua dosa masa lalu semoga terampuni. Karena kita nggak ada yang kuat. Kalau nanti dihisap masih ada dosa, Pak. Berat, Pak, nanti. Ya, begitu. Ada pertanyaan, Pak Rahim? Khusus? Cukup. Masya Allah. Gitu. Gitu. Oh gitu, soalnya ada ibu ya, Masya Allah. Grogi soalnya ya. Memang lain kali kita ceramah ini khusus kita bawa bapak. Jangan ada ibu-ibu lah ya, Masya Allah. Begitu. Gitu. Gimana Pak Ketua? Cukup Pak Ketua? Hah? Mudah-mudahan insya Allah sehat walafiat ya. Sekarang Pak Ketua berapa? 68, 69? Oh Masya Allah. 48 lebih. Masya Allah. Ketua DKM kita ini berapa umur antum? 51. Masya Allah. Ya. 51. Berarti kelahiran tahun berapa itu ya? 75. Masya Allah. Ya gitu. Ibu-ibu ada yang ditanya? Karena seksi konsumsi masih mengatur ini. Kiri, kanan, atas, bawah. Hari ini spesial. Bubur sum-sum. Masya Allah. Jarak begini Ustadz masih bisa lihat. Masya Allah. Berarti mata masih sehat ini. Masya Allah. Bu, siap Bu? Masya Allah. Spesial hari ini. Masya Allah. Ustadz ulangi lagi. Ini hari Sabtu terakhir tahun 1447 Hijriah. Di Darul Jannah Pak. Darul Jannah. Taman Cimanggu. Nanti hari Senin malam habis Isya. Pawai obor biasanya. Menyambut tahun baru Islam. Keliling seluruh kelurahan Kedung Waringin. Tapi obor yang disediakan tahun ini seperti tahun lalu tidak lagi menggunakan minyak tanah, tapi obor yang sudah dipesan khusus. Ya, obor tapi nyala lampunya bukan api tetapi lampu, sudah bentuk lampu. Tapi lampunya seperti api. Saya kaget, Masya Allah. Udah benar-benar. Tapi ingat, secanggih-canggihnya kita sekarang belum lebih canggih dari teknologi zaman Nabi Sulaiman. Ya. Sekarang JNT, JNE ya, paling cepat 24 jam, itu pun telat. Masya Allah. Ya, tapi di zaman Nabi Sulaiman, singgasana Balkis dipindahkan oleh orang berilmu lebih cepat daripada berkedipnya mata Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, akankah teknologi sampai ke situ? Sekarang baru AI yang orang bangga-banggakan. Kemarin saya diundang khusus oleh XL Smart, ulang tahun mereka. Ustadz, temanya keimanan dan AI. Wah, saya bilang gak ada yang perlu kita takutkan dengan AI. Bahkan sekarang gara-gara AI, semua orang masuk Islam. Kan algoritma itu kan, kumpulan algoritma. Ketika diklik ya tentang religion, apa yang muncul? Akan muncul Islam. Karena apa? Dokumentasi Islam paling lengkap. Nabi, tentang Nabi, akan muncul Muhammad.
Makanya mereka membuat teknologi ini, mereka sendiri kemudian menyadarinya. Sekarang lebih canggih lagi dari AI, G-I, GIA. Itu lebih canggih lagi. Yang akan membuat sekian banyak orang akan harus cuma di rumah nanti. Ya, pekerjaan yang tidak bisa diambil AI adalah pekerjaan di mana seseorang itu bisa menyapa langsung orang lain. Nah, itu pekerjaan yang tidak bisa diambil oleh AI. Ya, khutbah Jumat tidak bisa diambil oleh AI. Karena khotibnya harus datang ke sini. Begitu. Dan nggak bisa batal Jumat hanya melihat dari televisi. Khutbah hari ini Kiai Haji Yasir Arafat Liputo. Kita saksikan videonya. Nggak sah khutbah begitu. Gitu. Imam tidak bisa diganti oleh AI. Gitu. Imam kita hari ini Syekh Sudais akan memimpin sholat di sini. Kemudian putar video Syekh Sudais lagi di haram. Nggak sah. Gitu. Jadi insya Allah khotib dan imam tidak akan terganti oleh teknologi. Tetap ceramah harus ada di sini. Begitu. Ya. Tapi tukang ketik, ya, tukang bikin proposal, ya. Begitu juga bawa orang pergi ke Jepang juga nggak bisa dipanggil OEI. Jadi travel tetap bertahan, masya Allah. Tapi nggak ada kaitan umroh kan? Bisa dipanggil ya, masya Allah. Doain aja, mudah-mudahan Ustaz Khalid Basalamah sekarang lagi agak dipaksa ya sama kelompok sebelah. Ustaz kan itu sudah terbukti dia mengembalikan uang. Jadi semua yang mengembalikan uang dipaksa untuk ditahan. Ya, tapi kan dilihat inisiasinya kenapa dia kembalikan uang itu. Jadi sekarang semua travel besar ini sekarang lagi tanda petik takut sekali, khawatir. Ya, sudah 4 orang kemarin dijebloskan oleh KPK. Ya, termasuk Maktur. Saya baru tahu tuh Maktur, Makassar Toraja. Insya Allah. Itulah travel terbesar di Indonesia itu. Tangkap kemarin oleh KPK. Ya, begitu. Bapak-bapak sekalian, sekali lagi, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Falah ya sehat walafiat. Pak Yuli, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Bayangkan, nggak ada orang di dunia seperti Pak Yuli. Ngaji, nyandar, kaki selonjoran, goyang-goyang. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Masya Allah. Prabowo belum bisa gitu dia nyandar-nyandar gitu. Belum tentu. Ya, pusing Pak Prabowo. Ya, Masya Allah. Tapi sudah sedikit menguat. Tidak 18.000 lagi. Ya, 17.000 sekian, 900 sekian. Ada tanda-tanda. Ya, saya sering bilang kepada jamaah, jangan suka menyalahkan kegelapan, tapi nyalakan lilin di tangan kalian. Kalau kita cuma saling menyalahkan, negara ini negara besar, ya, insya Allah. Ya, Singapura memang lagi marah sama kita, ya, Singapura lagi marah sama kita. Semua orang Singapura sekarang Jumat belanja ke Batam, nggak ada lagi yang belanja di Singapura. Siapa yang mau belanja di Singapura? Satu Indomie harganya bisa 10.000, ngapain belanja? Mereka belanja di Batam. Maka Singapura melihat Indonesia ini sebagai ancaman. Nggak ada lagi ibu-ibu majelis taklim yang pergi ke Singapura hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah negara kita ini tetap kuat. Daripada menyalahkan, mari kita nyalakan lilin di tangan. Minimal mendoakan semoga bangsa ini tetap kuat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga masyarakat Kota Bogor tetap sehat, ya, jamaah Al-Falah tetap sehat, ibu-ibu tetap sabar, dan mudah-mudahan tidak banyak ngomel. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.